Hi everyone, how are you? Welcome back to English class. In today's lesson, we are going to learn about how to give or to take an advice or suggestion. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita itu memberikan atau menerima masukan atau nasihat atau saran dari orang lain. Ya, in your opinion, why is it important for us to take or to give an advice or suggestion? Ya, menurut kamu kenapa itu penting kita menerima atau memberikan masukan, arahan atau nasihat dari orang lain? Yes, ya, you're right. We have to or you have to tell others what you think is it good for them. Jadi fungsinya adalah memberikan masukan itu adalah ketika kita menceritakan apa yang baik untuk dilakukan orang dan apa yang tidak. Ya, jadi setelah mempelajari video ini, belajar dari video ini, saya berharap kamu sudah mampu menyampaikan how to share your opinion or your idea, especially how to give or to take an advice. Ya, khususnya ketika kita bisa memberikan atau menerima masukan atau nasihat dari orang lain. Biasanya ketika kita memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, atau kita menerima nasihat masukan orang lain, biasanya menggunakan kata should. Oke, should pada kalimat positifnya dan should not pada kalimat negatifnya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Your teacher said, ya, we will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask the question in English. You should answer the question in English. You should take a leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Jadi di sini sudah dicetak ya besar, ya, dicetak tebal ini besar kata should di situ, maka itu menyatakan keharusan bahwa guru menyarankan khususnya ketika dalam bahasa Inggris, maka siswa harus menyapa dalam bahasa Inggris, siswa harus bertanya dalam bahasa Inggris, menjawab pertanyaan bahasa Inggris, dan juga ketika kita pulang atau berpisah dalam juga tetap menggunakan bahasa Inggris. Ya, ini adalah merupakan suatu masukan atau arahan yang disampaikan oleh guru kamu. Oke, contoh berikutnya adalah perhatikan ketika when we use, sekali lagi saya bilang when we use or we want to give advice, especially strong advice, we usually use modal should. Biasanya kita menggunakan kata modal should ketika kita memberikan saran atau advice kepada orang lain. Ya, jadi we use should, ya, to say what is it the right thing, ya, what is the right thing or good things to do. Dia menceritakan apa sesuatu yang baik untuk dilakukan, maka kita menggunakan kata should. Contohnya adalah I'm always tired. Dia berkata saya selalu capek, maka dia bilang you should go to bed earlier. Kamu harus cepat istirahat atau cepat tidur. Ini adalah merupakan suatu nasihat atau masukan yang baik disampaikan. Atau contoh yang lain, you should know how to calculate, you should know how to read, you should know how to write. Ya, itu merupakan masukan, ya, yang kita bisa terima dengan menggunakan berikan, ya, maksud saya dengan menggunakan kata should, terutama pada kalimat yang positif. Maka kita menggunakan kata should. Dan yang kedua, you should not atau shouldn't to say that is not good things to do. Jadi kita pakai kata should not ketika itu sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Ya, kalau should yang baik, should not yang tidak baik. Namun kita bisa memberikan fungsinya tadi tetap sama, adalah memberikan masukan atau arahan atau saran dari orang lain. Oke? Jadi contohnya adalah you should not play with lighters. Kamu jangan bermain-main dengan api, contohnya. Jadi kamu jangan bermain-main dengan mancis, maksud saya, bermain-main dengan mancis, ya. Maka kamu bisa lakukan, ya, menggunakan kata should not. Oke, jadi ini fungsinya kita gunakan adalah menceritakan tentang bagaimana cara kita memberikan tanggapan, khususnya nasihat atau saran kepada orang lain. Tugas kamu adalah kamu cocokkan dulu, ya. Langsung saja kita masuk tugas karena sangat mudah menggunakan bagaimana kata should atau should not ini adalah kamu cocokkan dulu kata ini ke dalam kata yang ada dalam kotak, ke dalam kata yang kosong pada teks di bawah ini. Yang kedua adalah
ya, give your opinion, sampai berikan pendapat kamu tentang, contohnya, you don't look tired, but you have a test tomorrow. You now. Oke, maka kira-kira apa saran kamu? Oke, kamu berikan di situ. Dan yang kedua juga sama, berikan saran kamu. Ya, tugas yang ketiga di situ ada poin-poinnya terbagi ya. Oke, next, this one. Ya, jadi kamu berikan pendapat kamu dengan tetap menggunakan kata should atau should not. Ya, oke, next. Ini tugas kamu di rumah. Ya, kamu kerjakan. Oke, ya, I think that's enough for today. Jadi saya berharap kamu sudah paham bagaimana cara memberikan nasihat atau saran dengan menggunakan kata should atau should not dalam bahasa Inggris. Oke guys, thank you very much for all your attention. See you and bye.